Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, saya minta maaf dengan kualitas video audionya dengan segala keterbatasan. Memang bisa-bisanya rekaman itu di malam hari karena tempatnya ramai sekali juga kalau siang kita kerja. Di video kali ini saya akan membahas cara kerja water heater gas model membran atau diafragma. Orang sering menyebutnya dengan high pressure. Sebenarnya di pasaran yang low pressure pun banyak yang tersedia dengan masih memakai membran. Tujuannya sebenarnya lebih ke safety. Timbul pertanyaan dari beberapa teman, Mas, saya ini kan pelanggan ya, kenapa harus mikirkan cara kerja? Itu kan sampean aja yang tukang. Ya enggak apa-apa Bu, saya lebih senang kalau saya yang mikir, jadi saya dapat ongkos. Bukan, jadi begini, ketika produk-produk rumah tangga, terutama ketika diluncurkan pertama kali mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu, itu produsen masih sangat jarang. Jadi hanya beberapa produsen, misalkan pompa itu ya dari Jepang, water heater juga dari Jepang nasional misalnya, dan itu memang harganya mahal karena dirancang dengan standar teknis, dengan keamanan, dengan kemudahan penggunaan. Jadi pengguna itu memang tidak perlu memikir, langsung memakai asalkan memenuhi persyaratan. Bisa dijelaskan kalau water heater ini, katakan saya bicara water heater memang memakai pompa karena tekanannya tinggi sekian, itu saja. Jika setelah melakukan petunjuk dari pabrikan itu, insya Allah kita menggunakan tidak ada masalah. Terus kenapa sekarang saya harus mikir produk-produk yang saya beli? Karena yang dibeli sekarang itu rata-rata produk murah, yaitu memang tuntutan pasar. Jadi produk tuntutan pasar, bukan produk yang secara teknis memang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi hanya sekedar memenuhi, bukan sekedar ya, mohon maaf, sekedar bersaing memenuhi permintaan pasar yang sangat tinggi, yang intinya pasar itu menghendaki harga murah. Dalam beberapa hal kita harus realistis. Untuk memproduksi suatu kelengkapan yang memenuhi standar teknis itu pasti diperlukan biaya yang lebih tinggi, dan itu tidak bisa dihindari. Kalau memang memerlukan standar seperti ini, ya biayanya sekian. Apa yang harus ditekan biaya ini supaya bisa memenuhi permintaan pasar? Permintaan pasar kan cuma satu, barang bagus harga murah. Produsen pertama yang memikirkan itu adalah jelas saya rasa ya orang Cina. Kita sudah terlalu terbiasa bilangnya produk Cinaan itu murah, tapi ya kita juga sadar kualitasnya. Iya, tidak bisa dihindari, tapi bukan berarti saya itu menyamaratakan kalau produk murah pasti jelek, produk mahal pasti bagus. Bukan, kita ya hanya histori seperti apa, kenapa kita harus memahami cara kerja untuk produk-produk yang sekarang. Saya ambil contoh begini teman-teman. Ketika mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu, orang membeli pompa air Hitachi, itu harganya katakanlah 1,5 juta. Itu dari pabriknya sudah dirancang semuanya, mulai sistem keamanan, proteksi, otomatisnya. Asalkan pengguna katakanlah memakai ini tekanan 220, pipa ini sudah selesai dipakai, tinggal buka keran tutup mati. Dan itu berpuluhan tahun sampai sekarang banyak yang beroperasi normal, tidak ada masalah. Tetapi kenapa ketika saya beli Shimizu 130 ada problem cetak-cetak atau sebagainya? Ya jawabannya mudah. Sanyo atau Hitachi tadi yang harganya 1,5 juta dengan Shimizu yang 500.000 katakanlah, Anda itu mendapat untung 1 juta. Jadi 1 juta itulah yang harus Anda bayar sekarang untuk belajar. Itu ongkos Anda untuk mencari tahu cara kerjanya. Kalau dulu 1 juta itu diberikan ke insinyur yang di Jepang untuk memikirkan semuanya. Sekarang yang 1 juta diberikan pelanggan untuk memikir sendiri. Itu jawaban saya. Jadi tidak masalah kita tidak tahu, ya juga tidak masalah, itu rezeki juga bagi saya sebagai tukang. Tapi alangkah baiknya kita memang tahu sistem kerja untuk produk-produk sekarang ini. Kali ini saya akan bahas untuk yang model membran, nanti saat di lain waktu untuk yang model magnetic flow switch yang orang-orang bilang itu low pressure. Akhirnya dimaknai sendiri, padahal pabrikan juga tidak membilang begitu, dimaknai toko atau pelanggan yang lain.
itu berarti tidak perlu pakai booster, pakai tandon, dan jadinya sering bermasalah. Pengertian low pressure itu bukan terjemahan tidak memakai pompa booster, tetapi ya pasar mencoba memakai tanpa booster, pakai tandon bisa, ya monggo, tapi pasti ada konsekuensinya. Silakan ikuti video ini jika bermanfaat. Silakan subscribe, like, dan komen. Saya tunggu inputnya dari teman-teman, karena saya juga ini adalah opini pribadi, pendapat pribadi sebatas yang saya pahami, bukan saya cuma merasa pandai. Saya ingin sharing, pasti ada teman-teman yang punya pengalaman lain, jadi semakin memperluas wawasan kita tentang pengetahuan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman, mohon maaf gambarnya saya coba sih nggak bagus itu, karena memang nggak bisa gambar. Jadi dua konstruksinya yang penting adalah di membran dan konstruksi di solenoid valve. Dua-duanya itu berhubungan, jadi ini yang disebut safety, lebih aman. Sebagai gambaran saja, pintunya gas itu dua, jadi lewat solenoid valve, dan juga ada valve mekanis yang digerakkan oleh ini as yang digerakkan oleh membran. Nanti kita bahas cara kerja membrannya. Saya tidak bahas cara pemantiknya bekerja seperti apa, itu elektronik. Saya juga nggak pinter elektronik, malah belas nggak ngerti itu elektronik. Hanya yang penting prosesnya itu yang perlu dipahami semua teman-teman. Untuk water heater gas itu urutannya itu yang penting, yang menjadikan water heater gas itu yang ada meledak itu ya kompor juga teman-teman gitu. Jadi yang harus didahulukan adalah api dulu, api baru LPG, urutannya api dulu baru LPG. Kompor juga begitu teman-teman, itu petik cetek itu apinya dulu baru LPG. Kalau kebalik, LPG-nya dulu baru api, itu yang meledak. Itu aja teman-teman, itu poin penting untuk water heater gas maupun kompor, sama untuk penyalaan LPG. Langsung aja kita bahas untuk cara kerja membran. Seperti apa sih itu membran, cara kerjanya? Kenapa kok bisa tekanan air itu menggerakkan pemantik? Kita udah pelajari kemarin yang di AVC itu. Mohon maaf itu ini nggak kelihatan, nanti saya dari sini dulu karena cahayanya nggak bagus ini. Inilah seperti ini membran teman. Ini suatu rumah yang dari Kuningan itu. Dan ini adalah membrannya, karet lah saya bilang, ini karet diafram, ini sampai sini rapat, ini rapat tidak tembus. Di sini ada yang namanya, hampir semua yang memakai membran adanya pressure regulator, pengatur tekanan. Yaitu tadi sore saya mendapat telepon WA dari teman yang dari nonton YouTube saya, dia punya problem suaranya berbunyi. Ini nanti terjawab di sini. Ini namanya regulator tekanan air. Ini membran tertutup, jadi kiri kanan ini dipisahkan ruangan ini oleh membran. Cara kerjanya seperti apa teman-teman? Ini saya anggap ini posisi knob. Ini adalah knob yang ada di sebelah kanan dari water heater, itu biasanya sebelah kanan sendiri. Itu gambarnya kayak shower kecil sama besar, ya itu nanti kita bahas kenapa digambar seperti itu. Ketika air yang bertekanan ini masuk ke sini, katakan tekanannya 10, karena di sini di tombol ini, walaupun ini diputar ke kiri paling los lah, ini paling los, saya buat seperti ini, diputar ke kiri paling los, maka akan terjadi tekanan ini katakan 10, karena melewati tempat yang sempit, di sini akan drop, katakanlah menjadi 6. Nah, 6 ini karena berhubungan dengan sini, otomatis sini 10, di sini 6, otomatis membran akan bergeser. Membran ini menekan piringan dari plastik, ini piringan rata, untuk sebab kalau langsung ke sini kan sobek ini membrannya, jadi dikasih piringan dari plastik. Nah, ini ada as tembus ke ruang ini, ada seal.
supaya airnya tidak bocor. Di bagian luarnya ini ada seperti ring atau apa ya, plat gitu. Plat inilah yang menggerakkan ini tuasnya microswitch. Jadi microswitch itu dalam kondisi normal dia kepenyet ini. Jadi microswitch itu statusnya normally close. Jadi waktu dilepas gini tidak terpencet, itu ngontak. Nah, jadi kalau pas dia mati ya ini karena ada di sana, dia ada pirnya, ini ada pirnya. Ada pirnya selalu menutup ini supaya tidak hidup. Ketika ini sudah menekan ini, berarti ini untuk pemantik. Jadi ini sistem saya tidak bicarakan itu ke modulnya memantik. Setelah itu berapa detik kemudian modulnya mengirim strom ke solenoid valve untuk membuka LPG. Itu urutannya seperti itu, teman-teman. Kembali ke regulator membran ini. Jadi kenapa yang memakai membran ini itu harus tekanan kencang? Ya ini ada standarnya, sudah tekanan segini ini, karena di sini juga ada pir yang kuat ini, pir ini yang paling pengaruh di sini. Jadi pir ini memang kuat, tujuannya ini rapat ya, ini memang untuk keamanan. Jadi ini valve kedua, saya sebut pintu kedua dari LPG. Pir ini sangat keras, jadi kalau hanya tekanan katakanlah pakai tandon itu ya nggak sampai 1 kilo, dia tidak akan mampu meskipun di sini diberi hambatan, diperkecil. Ini sudah ada standarnya. Jadi pir ini sudah punya standar, makanya yang model lama itu harus pompanya keras beneran. Sebenarnya Jepang itu tujuannya hanya safety. Kenapa safety? Nanti saya tunjukkan safety-nya di mana. Sambil contoh begini teman-teman, tadi sudah 10, begitu masuk sini hambatan menjadi 6. Di sini akhirnya 6, di sini 10, otomatis di sini lebih tinggi, membran ini melengkung ke sini, menggerakkan, menekan lempengan ini, piringan ini, akhirnya tuas ini bergeser ke sini. Yang pertama dia memantik dan ini membuka, karena urutannya ini memang begitu. Selain memantik berapa detik kemudian baru solenoid membuka, tapi ini sudah terbuka dulu, akhirnya api menyala masuk tungku. Ini ada tombol lagi yang di tengah. Ini biasanya untuk memilih api 1, 2. Biasanya pengertiannya adalah berapa tungku yang nyala. Ada juga yang dikecilkan, semua tungku menyala tapi kecil. Tapi umumnya ada yang standarnya adalah kalau 4 tungku ya 2 tungku menyala. Gitu. Di sini masih ada valve lagi. Sebenarnya tidak saya gambar lah di sini. Ada valve yang sebelah kiri sendiri itu mengatur gas yang banyaknya gas yang masuk. Valve regulator juga, jadi gas yang masuk ini hubungan juga sama ini, memperbesar LPG yang masuk aja. Kembali ke ini membran, ketika ini posisi dipakai otomatis sudah seperti ini teman-teman ya, LPG masuk menyala, ini terus, ini juga membran masih tetap tertekan di sini. Begitu ini ditutup kerannya, ada yang teman-teman tanya, Pak, kerannya itu ditaruh di mana? Di input atau di output? Sebenarnya sama saja, tapi kalau pabrikannya sih ya kita taruh di input, di outputnya. Jadi ya sudah ditutup keran situ ya sudah. Tapi keamanan pabrik itu seperti Paloma itu sangat hati-hati ya, setelah memakai tombolnya dimatikan, tombol on off nya ini ada tombol ya. Jadi sebelumnya ada mematikan strom, terus ditutup air dinginnya, tutup air panasnya, ditutup bahkan gasnya ya. Itu safety-nya banget. Hebatnya saya tidak lah, ini saya tutup ini aja di keran keluaran. Kenapa? Begitu keran ini ditutup, tekanan akan sama. Jadi yang masuk tadi 10, pasti di sini juga 10. Otomatis di sini juga 10. Maka ini akan kembali normal. Ini menutup, ini juga kembali. Tuas ini akhirnya karena ada pirnya yang mendorong ke sana, akhirnya ini tertekan, yang asalnya normally close menjadi open. Jadi ini terbuka, mati.
Itu teman-teman, ini bisa dipahami sampai di sini. Terus apakah fungsinya ini? Hampir semua water heater gas yang memakai membran ini ada namanya pressure regulator. Tujuannya apa? Inilah yang penting. Jadi air itu banyak ya, pompanya bermacam-macam, tekanannya bermacam-macam. Ini harus dibatasi. Kenapa? Kalau ini tekanannya katakanlah 20, ini kan bisa sampai ke sini, bisa sobek ini membran ini, bisa sobek. Nah, ini diatur oleh valve yang ini. Valve ini ada lubangnya juga tadi, walaupun menutup masih nanti ada aliran. Tujuannya apa? Ketika tekanan di sini sangat tinggi, 20, dia masuk hambatan kan, ini ada lubang, tetap ada lubangnya, maka di sini akan lebih rendah menjadi 10. Ketika ini tambah tinggi lagi, ini akan terdorong, akhirnya semakin kecil, tetap menyesuaikan yang di sini. Ini pakai penghapus biasa malah nggak bersih, saya pakai gombal, ini lebih bersih teman-teman. Jadi ini tujuannya ketika tekanan yang sangat tinggi di sini, dia akan selalu dijaga di 10, katakanlah standarnya ini kemampuannya membran ini hanya 10. Anggap nih 10 ya, PSI atau tak satuan. Jadi ketika tekanan semakin tinggi, dia tidak akan semakin membuka, dia akan tertutup, semakin diperkecil. Ketika ini di sini kecil, dia akan kembali lagi ke sana. Ketika ini besar, dia akan ke sini lagi. Jadi ini penyeimbang, makanya disebut regulator. Dan inilah yang sudah saya jawab di masnya tadi, inilah penimbul suara cuit karena tekanannya sangat tinggi. Saya bahas sekalian juga di sini. Jadi tadi sore saya dapat WA dari mas itu yang punya water heater Niko. Water heater Nikonya itu apa, bunyi suaranya. Saya minta dikirimin videonya, ternyata beberapa kali tidak bisa terkirim. Cobalah direkam suaranya, dikirim. Begitu saya dengar suaranya, saya belum bertanya, saya insya Allah sudah langsung jawab waktu itu. Tekanan airnya terlalu tinggi. Kenapa? Dia pakai itu pompa DC. Nah, saya bahas itu pompa DC itu. Ada, sudah saya siapin. Pompa itu sangat tinggi, jadi ini bekerja luar biasa. Untung ini ada ini pressure regulator, tidak ada ini sobek, itu masih baru beli water heater. Jadi teman-teman kita harus pahami ini fungsinya. Jadi ini menyesuaikan tekanan ini sesuai kemampuan dari membran. Jadi kalau airnya terlalu kencang, dia juga akan dihambat. Kenapa? Kalau air ini terlalu kencang, ya kita logika saja. Yang lewat sini karena dipanasikan, ini tidak saya gambar ya, melingkar-lingkar. Semakin cepat air itu lewat dari tungku, ya dia tidak panas gitu. Kenapa ini ada tombol pengatur di sini? Kalau diputar ke kanan, gambarnya airnya kecil, tapi ada beberapa produk yang digambar suhunya panas. Ya logis saja. Begitu kita putar ke kanan, ini posisi ke kiri ya, jadi membuka penuh, akan terjadi hambatan. Jadi air yang ke sini akan semakin pelan. Kalau tadi saya bilang 6, karena diperkecil dia menjadi 4, katakanlah teman-teman. 4 ini tekanannya rendah, jadi mengalirnya pelan, akhirnya suhu tambah panas. Itu aja penjelasannya. Nah, kenapa ini di setel begini? Ini sebenarnya juga untuk mengatasi kalau tekanan air itu kurang untuk menggerakkan membran. Jadi kalau kita ambil di sini, di los begini, dia kan jadi 6. Karena di los begini, sambil ekstrim dulu lah 8, atau karena hampir los. Ini hampir tidak ada perbedaan antara 10 sama 8, tidak akan mampu menggerakkan sedikit saja, jadi tidak mampu menekan ini. Sumbernya tetap katakanlah sini 8, tetap 8 ya. Apa tetap 10 maksud saya. Tetapi kalau ini los ya kan, ini di los, di sini tidak akan terjadi ini tidak mampu menggerakkan sedikit sekali, tidak mampu. Katakanlah ini malah
close beneran hampir sama lah, saya anggap 10 gitu. Sini 10. Ya sudah, karena memang kecil sekali. Ini kan standarnya 10 baru bergerak. Karena memakai air yang kecil, airnya 8 ya kan. Kata ini sudah dirancang untuk 10 menjadi 6 ya kan, tadi sudah 10 menjadi 6. Nah kalau ini saya jadi 8, dia akan tambah kecil lagi, tidak mampu. Ini 8 ini tidak mampu. Untuk mengatasinya akhirnya dicekik, ini diputar ke sini. Supaya apa? Supaya terjadi perbedaan yang tinggi antara sebelah kanan dan kiri. 8-nya tetap ya kan, 8-nya ini tetap, karena tadi karena kita memakai, sudahlah pakai tandon ya, atau pas PDAM, memakai PDAM. Teman-teman yang memakai PDAM itu biasanya kendalanya begini, waktu pagi kok gak bisa nyala water heater ya, karena tekanannya kurang ya. Untuk menghidupkan gimana ya, ini dicekik, diputar ke kanan supaya terjadi perbedaan di sini. 8 sama 6 katakanlah tadi, tetap 6 aja, nggak seberapa ini. Jadi ya bisa lah ketemu gerak, tapi sedikit sekali kelihatan. Kalau di tuasnya nanti akan bergeser, tapi sedikit, tidak sampai, ini ada spasinya ya, tidak langsung, tidak sampai menggerakkan pemantik ini. Jadi akhirnya kita cekik, akhirnya bisa turun menjadi 4 katakanlah. 4 akan ini drastis ya, separuh ya, otomatis ini akan bisa bergerak. Efeknya apa? Air keluar di air panasnya kecil karena ini semakin rendah. Efeknya lagi apa? Airnya tambah panas. Itu penjelasannya. Jadi tombol tekanan ini penjelasannya memang mengatur tekanan di membran, sebenarnya bukan diputar ke kanan tekanannya tambah tinggi. Gambarnya tekanan tambah tinggi, tekanan tambah tingginya di membran ini, bukan di semprotan airnya. Semprotan airnya paling banter ya, paling kencang di sebelah kiri karena ngelos. Tetapi kalau tekanannya kurang ya akhirnya membran ini mati. Ini juga bahan saya untuk mengoreksi, mohon maaf, channel ada manfaat. Salah satunya membuat konstruksi water heater yang di paralel dengan mixer. Insya Allah itu bermasalah. Nanti saya bahas kenapa. Itu karena dia memahami cara kerja water heater gas sama dengan water heater listrik. Ya mungkin karena water heater gasnya dianggap instan mungkin ya, tapi yang digambar di picture itu bukan ya, water heater gas normal. Jadi saya bahas di channel saya, tidak saya komentari saya tidak mau mengotori rumah orang gitu teman-teman. Kenapa? Karena ini dipakai, dilihat orang banyak. Jadi kasihan kalau yang sudah terlanjur memasang, katakanlah itu kos-kosan, itu nanti bisa bermasalah. Saya lanjut teman-teman. Ini sudah jelas mungkin ya. Kenapa yang disebut safety, lebih safety? Karena ini ada teman-teman, meskipun selenut ini katakanlah trouble ya kan, ini juga salah satu bentuk konstruksinya kemarin saya menemukan beda. Ini juga pengalaman baru. Umumnya seperti ini sebenarnya umumnya. Jadi arahnya dari sini, klep itu menahan ke sana. Jadi ini juga bisa dilogika teman-teman. Kalau teman-teman memakai regulator yang high pressure, ini mampu menekan pir ini loh, bisa membuka, tetapi tetap safety. Karena apa? Karena mesin ada ini. Kita bisa jelaskan trouble yang satunya. Water heater ini pernah mengalami meledak model membran ini. Ini bisa saya jelaskan kenapa? Karena pir yang di sini sudah lemah, udah hampir rusak lah. Jadi ketika mendapat tekanan LPG ini, dia sudah setengah membuka. Akhirnya LPG ini standby di sini. Ya, saya bilang LPG ini standby di sini. Ketika keran dibuka, ya terjadi ini tadi. Kalau keran ditutup kan sama 8 dengan 8, begitu keran dibuka 8 jadi 4, ini bergeser. Pasti bergeser ini juga akan pemantik. Pemantiknya masih ada jeda, ini ada spasi, tidak langsung. Jadi tuas ini tidak langsung nempel, ini ada spasinya. Tetapi pergerakan membran ini pasti langsung membuka ini. Akhirnya apa? LPG ini pasti keluar dulu. LPG keluar dulu baru pemantik. Belum. Seperti tadi saya jelaskan, urutan itu harus pemantik dulu baru LPG. Kenapa Pak? Water heater saya meledak?
Ya insya Allah saya belum tahu masalahnya, begitu saya bongkar kita logika ternyata benar, karena ini sudah agak akhirnya putus, bukan sudah putus, jadi sudah kena tekanan LPG sendiri itu sudah setengah membuka, jadi sudah standby terus di sini LPG itu benar-benar saya dapat info memang sampai suaranya kayak seperti petasan, blung. Jadi kita LPG water heaternya berikan saya, dia beli water heater listrik, udah trauma ceritanya begitu. Jadi ini karena ikut tuas tetap dia akan membuka dulu, dia belakangan, ini microswitch belakangan karena ada celah lainnya untuk toleransi. Kalau urutannya pasti dia akan memati baru strom dikirim, tetapi karena ini sudah tersedia di sini, karena ini bocor, hanya yang keluar dulu adalah LPG api belakangan jadi blank. Jadi ini beda sekali teman-teman dengan yang model nanti magnetic flow switch. Jadi kalau magnetic flow switch ini sama sekali sudah tidak ada hubungan sistem ini, sudah tidak ada pintu kedua. Ini murni menggerakkan micro switch untuk menggerakkan memantik. LPG hanya dikendalikan oleh ini solenoid valve. Apakah aman? Saya tidak bilang tidak aman, buktinya tidak ada masalah sekarang ya. Pabrik sudah memproteksi dengan ini. Tetapi bila ada kendala ya jangan salahkan pabrik, karena kita beli tadi yang 1 juta itu ongkos kita untuk mikir cara kerja. Kalau saya memang nomor 1, hanya sampai sekarang setahu saya memang yang terbaik adalah produk Paloma. Nanti saya bahas keistimewaan Paloma seperti apa. Mudah-mudahan gambaran singkat ini bisa memberi penjelasan cara kerja water heater gas tipe membran. Silakan bilang itu high pressure, tapi sebenarnya bukan, karena yang low pressure pun yang bagus, yang merek-merek bagus tetap memakai membran. Tujuannya apa? Ini safety, masih ada 1 pintu lagi di samping solenoid valve. Kemudian kita kemarin menemukan 1 lagi konstruksi solenoid valve tidak seperti ini, jadi saya juga salah, tapi itu ilmu baru, merek terkenal, ternyata tidak, konstruksinya tidak umum seperti ini. Tujuannya juga safety, juga malah lebih safety. Karena kalau yang ini, mohon maaf saya cerita sedikit. Untuk mengetes ini saya cukup selang ini saya masukkan mulut, pemantik saya jalankan, jeduk, saya tiup dengan kan pasti masih berat kalau masih tertutup, begitu sudah cetok berarti buka, tiupan saringan, berarti ini saya ngecek ini normal saja. Itu ternyata kemarin kebalik, saya tiup tidak, karena konstruksinya solenoidnya beda, dan itu nanti pengaruhnya dengan baterai ini merek Rine. Jadi baru kemarin dapat trouble, tapi trouble itu selalu saya senang, karena itu saya berarti mendapat ilmu baru. Waktu kerja memang jadi panjang, yang harusnya setengah jam jadi 3 jam. Ongkos sudah kita tidak pikir lagi kalau sudah begitu, tapi saya puas, saya lebih bersemangat karena mendapat ilmu baru. Baru kali ini saya menemukan konstruksinya seperti itu, karena memang tidak semuanya kita pernah bongkar ya, karena memang tidak ada kerusakan ya tidak kita bongkar. Mudah-mudahan video cara kerja water heater gas model membran ini cukup jelas. Gambar-gambar saya seperti inilah, jadi mohon maaf, mudah-mudahan nanti diberikan rezeki supaya bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman. Sudah saya bilang, kalau saya menunggu yang lebih baik, belum tentu saya diberi umur panjang untuk berbagi. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.